Sebelum menonton video ini, mohon untuk tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bangsa Israel, Palestina adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Klaim sepihak itu menurut Abdul Wahab al-Mesiri, seorang intelektual Mesir, merupakan penegasan bahwa tidak ada bangsa lain yang berhak menduduki Palestina kecuali umat pilihan Tuhan. Israel mengklaim merekalah umat pilihan Tuhan tersebut. Tidak peduli apakah sebelum dan sesudah mereka hidup bangsa-bangsa lain di sana, atas nama Tuhan, tanah Palestina adalah mutlak milik mereka. Banyak pihak menilai klaim Israel itu berlebihan. Faktanya memang demikian. Secara historis, jauh sebelum bangsa Israel ada, Palestina yang dahulu dikenal dengan nama Kanaan telah dihuni bangsa-bangsa kuno. Mereka mempunyai kebudayaan yang cukup maju. Penggalian arkeologis di beberapa kota Kanaan seperti Megiddo, Hazor, dan Sikem menemukan situs-situs perabotan keramik dan permata. Benda-benda itu diperkirakan dibuat sebelum abad ke-17 sebelum Masehi. Menurut Karin Armstrong dalam bukunya Yerusalem, Satu Kota Tiga Iman menyatakan, tidak banyak informasi tentang negara Kanaan sebelum abad ke-20 sebelum Masehi. Namun, banyak bukti yang menguatkan pernyataan bahwa bangsa Kanaan lebih dahulu mendiami Palestina. Profesor Dr. Umar Anggara Jeni, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, menyatakan kota Yerusalem merupakan bukti yang paling baik dalam kekunoan pemukiman-pemukiman bangsa Arab Semitis purba di Palestina yang telah berada di sana jauh sebelum bangsa-bangsa lain datang. Kota ini didirikan oleh suku-suku Jebus, yaitu cabang dari bangsa Kanaan yang hidup sekitar 5.000 tahun lalu. Yang pertama mendirikan Yerusalem adalah seorang raja bangsa Jebus, Kanaan, ujarnya. Bahkan setelah abad ke-20 sebelum Masehi tercatat, raja-raja Mesir telah berhasil menguasai Kanaan secara politik dan ekonomi. Salah satu tempat yang menarik perhatian penguasa Mesir adalah Gunung Opel, karena gunung itu membuka akses ke padang pasir Yudea. Selain punya posisi strategis di bidang ekonomi dan politik, Gunung Opel menjadi pusat praktik-praktik pemujaan terhadap dewa. Di sebelah selatannya terdapat Gunung Zion, yang beberapa abad kemudian diklaim Bani Israel sebagai tempat suci yang dijanjikan Tuhan. Dengan demikian, kepercayaan tentang kesucian sebuah gunung sudah ada sejak lama di Kanaan, bahkan sebelum Bani Israel tiba di negara itu. Penyembah dewa-dewa meyakini gunung-gunung di Kanaan merupakan tempat bersemayamnya para dewa mereka. Gunung Opel, Zapon, Harmon, Karmel, dan Tabol semuanya dianggap suci. Apakah ini berarti bahwa Bani Israel menganggap kesucian Gunung Zion terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan kuno di Kanaan? Untuk menjawabnya perlu kajian yang lebih mendalam. Namun ada sedikit titik terang yang disebutkan oleh Armstrong, yaitu adanya kesamaan beberapa mazmur Ibrani dengan himne-himne penduduk Kanaan kuno. Mazmur yang muncul itu merupakan pemujaan terhadap Tuhan yang menobatkan Israel di Gunung Zion. Memang, jelas Armstrong, para penyembah berhala Kanaan kuno punya tradisi mendaki tempat-tempat yang tinggi untuk dapat merasakan bahwa mereka seolah telah berada di tengah-tengah antara langit dan bumi. Mereka membayangkan bertemu dengan dewa-dewa seperti dewa Salim, Baal, dan El. Wallahu a'lam bishawab.